datang di Bimbel Tridaya Online. Ketemu lagi sama Kak Eka atau Kak Dita. Ya, di sini Kakak seperti yang sudah-sudah ya mengajar tentang biologi. Oke, udah pernah ketemu kan sama tutor biologi yang lain? Sip. Nah, sekarang mau bahas apa nih? Kali ini untuk yang sekarang kita akan bahas tentang fungi. Masih diingat-ingat ya sama adik-adik semua atau sama semua yang lihat bahwa kingdom makhluk hidup itu dimulai dari apa? Virus. Betul, ini susunannya dari makhluk hidup yang struktur tubuhnya paling sederhana sampai yang struktur tubuhnya paling kompleks. Sip. Pertamanya itu ada virus ya, berarti virus ini adalah makhluk hidup yang paling sederhana. Abis gitu maju dikit, ada monera atau bangsa bakteri-bakterian. Dari virus sampai monera masih prokariotik ya, masih tidak memiliki membran inti. Habis gitu maju ada protista, ini udah agak lebih canggih sedikit. Sekarang kita naik satu lagi, ada fungi. Oke, sekarang kita belajarnya tentang fungi. Belajar tentang kingdom makhluk hidup, apapun itu pasti akan selalu dimulai dari apa? Coba ciri-ciri dulu. Iya betul, karena mau gimana kita kenal sama isinya dan lain sebagainya, kalau bentuk rupa dan apanya juga hal-hal dasarnya nggak tahu. Iya sip. Jadi untuk pertama kita akan bahas tentang si ciri-ciri dari fungi gitu ya. Sip. Ciri-ciri dari fungi. Jadi fungi itu makhluk hidup yang kayak gimana sih? Pernah lihat tapi apa gitu ya? Sering dengar tapi yang gimana? Atau justru sering lihat tapi nggak tahu itu ternyata fungi. Nah, kita mulai ke ciri-ciri yang pertama ya. Fungi adalah makhluk hidup yang eukaryotik. Artinya dia si selnya sudah memembran atau si inti selnya sudah memiliki membran. Asam nukleatnya udah enggak telanjang, beda sama monera kayak gitu. Terus ciri-ciri yang kedua, ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler gitu ya. Kan kalau misalnya ngelihat sel makhluk hidup mah ada macam-macam ya. Ada yang aseluler, artinya satu makhluk hidup itu teh selnya bahkan belum bisa disebut satu sel. Artinya karena tubuhnya teh masih sangat amat sederhana, contohnya virus. Ada yang uniseluler, uni teh satu artinya teh berarti dari satu sel atau dalam bentuk yang cuman hanya terdiri dari satu sel, dia sudah menjadi satu individu. Fungi ada yang uniseluler? Ada. Ada juga yang multiseluler. Multi teh artinya banyak. Artinya satu tubuh individunya atau satu tubuh organisme ini teh punya banyak sekali atau disusun dari sel-sel yang banyak, multi begitu ya. Terus ciri-ciri fungi selanjutnya, dia heterotrof. Apa coba heterotrof? Kan kalau makhluk hidup itu ada dua macam. Ada yang autotrof, otomatis. Totrof bisa bikin makanan sendiri. Ada juga yang heterotrof, berarti kebalikannya. Makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Kenapa fungi tidak bisa membuat makanan sendiri? Karena ciri selanjutnya, si fungi ini dia tidak memiliki klorofil ya. Segala macam makhluk yang autotrof rata-rata atau semuanya punya klorofil. Kenapa? Karena suatu makhluk hidup bisa membuat makanan sendiri ketika dia bisa berfotosintesis dan menghasilkan energinya sendiri. Nggak usah ngambil dari makhluk hidup yang lain yang memanfaatkan energi cahaya. Berarti kalau si fungi mah nggak bisa bikin makanan sendiri, tidak bisa berfotosintesis, tidak bisa memanfaatkan energi cahaya. Makanya dia sifatnya heterotrof dan tidak memiliki klorofil. Terus fungi ini dia biasanya habitatnya di mana? Fungi ini bangsa jamur-jamuran, berarti habitatnya biasanya di tempat lembab ya. Di tempat lembab yang kaya akan zat organik. Iya, tempat lembab yang kaya zat organik. Karena dia kan tidak bisa membuat makanan sendiri, ya berarti harus diam di tempat yang ada makanannya, kayak gitu. Kalau enggak ya gimana mau makan? Kayak gitu ya, sip. Lanjut, terus fungi ini dia tersusun atas yang namanya hifa. Hifa itu adalah satuan sel terkecil pada fungi atau benang-benang halusnya. Tersusun atas hifa. Nah, hifa ini bentuknya kayak gimana? Hifa itu bentuknya kayak gini kurang lebih ya. Ada agak panjang begitu.
Nah, kayak gitu. Terus ada intinya. Seperti biasa, ada intinya, sip. Ada yang bersekat, ada yang tidak. Hifa ini adalah satuan terkecil fungi. Tadi dari apa aja? Pertama, si bintik di tengahnya, intinya di mana-mana sama ya. Disebutnya nukleus. Terus, ada cairannya di bagian dalamnya sini. Ini disebutnya sitoplasma. Semua ya, cairan-cairan dalam sel itu pasti plasma. Sito itu artinya sel. Terus, ada juga bagian dindingnya. Nah, hifa juga sama, mirip tumbuhan sedikit. Dia punya dinding sel. Bedanya, kalau sel tumbuhan tersusun atas selulosa, kalau fungi, dia dinding selnya tersusun atas zat kitin. Nah, kayak gitu ya. Terus, yang membedakan, kenapa ini saya gambarnya dua hifa? Karena berbeda. Hifa yang pertama dengan hifa yang kedua ini sama. Sama-sama punya dinding sel, sama-sama dari zat kitin, sama-sama bagian tengahnya sitoplasma, sama-sama intinya nukleus, begitu ya. Hanya bedanya, kalau yang satu lagi mah ini dia punya septa atau punya sekat. Septa atau sekat. Jadi fungi itu ada yang hifanya bersekat, ada yang hifanya tidak bersekat. Kalau yang hifanya bersekat, ini disebutnya hifa asenositik. Kalau yang tidak bersekat, ini disebutnya fungi atau hifa senositik. Seperti itu ya. Terus, setelah kita tahu semua bagian-bagian hifanya, hifa itu ketika bertumpuk, kan pertanyaannya kalau misalnya fungi terusun atas hifa yang banyaknya gimana? Ada pasti. Hifa kalau bertemu atau bertumpuk dengan hifa yang lain itu disebutnya miselium. Jadi miselium ini adalah kumpulan hifa. Begitu ya. Kumpulan hifa. Kayak contoh gampangnya apa? Tahu tempe kan? Sering makan tempe? Sering dong. Nah, si tempe kalau misalnya kita cabut atau kita lihat sedikit aja si benang-benang tempenya yang warna putihnya, jamurnya, terus diterawang begitu ya, itu sebetulnya kelihatan bahwa dia itu terdiri dari benang-benang yang tipis, cuman bertumpuk, rumit begitu ya, ngajalimet gitu kalau kata orang Sunda mah. Kayak gitu, itu adalah miseliumnya tempe berarti ya. Oke, lalu yang selanjutnya masih di ciri-ciri ya. Sekarang kan udah tahu nih tadi bahwa si fungi itu dia heterotrof. Kalau dia heterotrof berarti dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Terus pertanyaannya, makanannya didapat dari mana? Nah, jadi cara memperoleh makanannya fungi, cara memperoleh makanan fungi itu dia dengan dua cara. Yang pertama itu fungi mencari makannya atau mendapatkan makanannya pakai cara saprofit atau makan bangkai. Makan bangkai, mau bangkai tumbuhan, mau bangkai hewan, atau bangkai. Kalau bangkai kan berarti makhluk hidup lain yang sudah mati begitu ya. Karena fungi ini kan sifatnya pengurai juga. Lalu selain daripada makan bangkai, dia juga bisa menjadi parasit. Begitu ya. Jadi berarti dia kalau parasit mah mengambil zat makanan atau nutrisi dari makhluk hidup lain. Begitu. Makanya kadang-kadang fungi juga ada yang merugikan ya. Seperti itu. Sip. Ini adalah ciri-ciri dari kingdom funginya sendiri. Sekarang kita lanjut. Setelah ciri-ciri itu akan kita bahas tentang si bentuknya. Jadi fungi itu dia tubuhnya seperti apa aja gitu ya, seperti apa saja, terus bagaimana gitu. Ada 3 bentuk. Yang pertama fungi itu ada yang bentuknya khamir. Khamir ini adalah fungi yang dia bentuknya uniseluler atau satuan seperti itu. Uniseluler ya, atau satuan bulat-bulat satu sendiri. Contohnya kayak ragi, Saccharomyces cerevisiae itu masuknya ke khamir. Tapi nanti raginya kita bahas di kelas-kelasnya ya. Terus selain daripada khamir ada juga yang bentuknya kapang. Kalau bentuknya kapang ini dia kayak kerak, jadi mengerak begitu. Kayak kerak di makhluk-makhluk hidup lain. Contohnya kayak misal jamur-jamur yang suka ada di makanan, itu kan dia nempel begitu ya, terus ngerak bikin warnanya agak beda sebagian gitu, kayak gitu. Itu dia kapang. Terus ada juga fungi yang bentuknya itu dia cendawan.
Kalau cendawan mah jelas ya, berarti dia punya tubuh buah begitu. Biasanya ada tudungnya begitu ya. Ini dia punya tubuh buah. Biasanya dia ada tudungnya, ada badannya, seperti itu. Itu adalah bentuk-bentuk dari si fungi. Lanjut, sekarang kita udah tahu ciri-ciri fungi kayak gimana aja, apa aja, terus bentuk-bentuknya juga kayak gimana. Sekarang kita lihat siapa-siapa aja yang masuk ke kingdom fungi. Apa aja contohnya, kayak gimana bentuknya. Jadi sekarang kita ke pembagian kelompok atau klasifikasi fungi. Kayak gitu ya. Nah, kalau di Tridaya itu ada yang namanya kunci 3D. Kunci 3D adalah suatu alternatif supaya kita semua atau adik-adik semua bisa lebih mudah menghafal bagian hafalan-hafalan atau bagian-bagian yang sekiranya penting dan sekiranya agak sulit untuk diingat-ingat begitu. Kata kunci 3D untuk klasifikasi fungi adalah zabed. Zabed. Apa zabed teh kayak gitu? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, klasifikasi fungi yang pertama itu ada fungi atau jamur Zygomicota. Zygomicota. Zygomicota dari Z-nya ya, zabet Z-nya buat Zygomicota. Zygomicota kayak gimana? Zygomicota, ciri-cirinya, ciri-ciri Zygomicota adalah pertama, kalau Zygomicota ini adalah satu-satunya kelas pada fungi yang hifanya tidak bersekat. Tidak bersekat. Berarti dia asenositik ya. Senositik, maaf. Kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian, ciri-ciri Zygomicota yang lain. Itu dia bentuknya bisa uniseluler, bisa multiseluler. Tergantung dari jenis Zygomicotanya apa ya. Sip. Lalu masih di Zygomicota itu karena dia bisa uni atau bisa multi, berarti Zygomicota itu bisa mikroskopis, bisa makroskopis. Mikroskopis, makroskopis teh apa? Mikroskopis itu berarti dia mikro, kecil, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang atau harus dilihatnya oleh bantuan alat lain, misal mikroskop. Kalau makroskopis, makro besar begitu ya. Berarti kalau makroskopis mah bisa dilihat oleh mata telanjang begitu, nggak usah pakai bantuan alat lain. Sip, ciri Zygomicota yang lain itu adalah reproduksinya. Nah, kalau fungi ini dia reproduksinya bisa dengan dua cara. Bisa dengan cara reproduksi seksual, bisa dengan cara reproduksi aseksual. Udah tahu kan bedanya apa? Kalau reproduksi seksual itu berarti harus ada peleburan gamet. Gametnya sel kelamin, dari sel kelamin jantan dengan si sel kelamin betina. Kayak gitu. Kalau aseksual, tidak. Berarti kalau aseksual mah tidak perlu ada peleburan atau fertilisasi antara gamet jantan dengan gamet betina. Buat review aja ya, contoh reproduksi aseksual misalnya kayak tunas, peleburan spora, itu aseksual karena tunas mah bertunas aja, nggak mesti ada tunas laki-laki dan tunas perempuan atau tunas jantan, tunas betina kan kayak gitu. Kalau reproduksi seksualnya mah ya berarti mesti ada itunya ya, mesti ada sel kelaminnya, ada sel kelamin jantan sama sel kelamin betina. Mau dalam bentuk, kalau di fungi mah bisa dalam bentuk hipa plus hipa minus, karena fungi mah jantan dan betinanya belum diberi nama hingga saat ini. Kalau di tumbuhan mah bisa antara antheridium dengan archegonium, apapun namanya ya, pokoknya intinya itu ada sperma dan ada ovum. Seperti itu. Nah, reproduksinya untuk reproduksi seksualnya ini kalau Zygomicota sendiri itu dia pakai yang namanya zigospora. Zigospora. Jadi gampang ya ingat-ingatnya. Pokoknya setiap nama si kelas funginya sendiri itu adalah mewakili nama atau alat reproduksi seksualnya. Seperti itu. Lalu kalau reproduksi aseksualnya bagaimana? Reproduksi aseksualnya, seperti apa? Kalau reproduksi aseksualnya untuk Zygomicota sendiri itu dia pakai yang namanya
spora, ngiospora. Nah, si spora ngiosporanya ini yang suka hobi dijadikan soal seperti itu. Jadi spora ngiospora itu kayak gimana bentuknya? Kayak gini kurang lebih, ingat-ingat ya, karena ini akan suka muncul. Di ulangan-ulangan sering muncul, sampai ke UN pun hobi banget, tetap dimunculin ya. Kayak gitu, dia biasanya punya akar di sini. Lalu ada itunya, terus ini ceritanya bagian yang dia udah terbang-terbang. Apa-apa aja nih bagiannya, sip. Ini hifanya ya, dia tidak bersekat, tidak ada sekat-sekat antara nukleus satu dengan nukleus yang lain. Oke, bagian-bagiannya apa aja? Pertama akarnya, kalau di jamur ini namanya disebutnya rizoid. Lalu ini yang panjang kayak tubuh akar yang nempel di substrat begitu ya. Ini disebutnya stolon. Tangkainya disebut sporangiopor. Begitu, atau pore, terserah ya, sporangiopor. Lalu ini adalah kotak sporanya, disebutnya sporangium. Begitu. Nah, yang udah terbang-terbangnya ini udah. Ini adalah spora ngiospora. Itu adalah untuk reproduksi aseksualnya si zigomikota. Terus sekarang kita ke contohnya aja. Contoh zigomikota ini artisnya adalah enggak jauh-jauh dari jamur yang buat bikin tempe. Siapa? Betul, Rhizopus oryzae. Segala macam Rhizopus itu masuknya ke zigomikota. Rhizopus oryzae ini buat apa? Rhizopus oryzae itu untuk bikin tempe, begitu ya. Atau boleh ada Rhizopus yang lain? Boleh. Misal mau Rhizopus stoloniferus. Ini juga boleh buat itu ya, salah satu contoh zigomikota. Ini buat apa? Kalau ini mah biasanya yang suka melakukan pembusukan pada roti. Nah, kalau misalnya roti suka gampang busuk-busuk itu ya, sebenarnya pelakunya si ini, si Rhizopus stoloniferus. Terus ada juga selain Rhizopus yang suka dimunculin itu mukor. Mau mukor apapun itu masuknya ke zigomikota. Dan kalau mukor itu bisa buat bikin tape, fermentasi tape, bisa juga buat bikin oncom, beberapa mukor ya. Seperti itu. Nah, sekarang bisa dilihat ya, papan tulisnya udah penuh. Jadi kakak hapus dulu, nanti kita ketemu lagi kalau papan tulisnya udah bersih. Oke, udah beres ya kelas si jamur atau fungi yang pertama. Tadi ada zigomikota. Ada peleburan gametnya sih, tapi nanti akan kakak jelaskan terakhir aja ya, sekaligus semuanya dari ketiga kelasnya, karena kelas yang satu lagi belum punya alat reproduksi seksual kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke kelas jamur yang kedua. Kelas jamur klasifikasi yang kedua ada ascomycota. Ingat tadi ya, kata kunci 3D-nya kan zabed. Jadi Z-nya itu zigomikota, A-nya ini adalah ascomycota. Ciri-cirinya apa kalau ascomycota? Sama atau beda sama zigomikota? Beda ya, kalau sama mah pasti dimasukkan di satu kelas. Jadi ascomycota jamur yang seperti apa? Pertama, tadi kan saya udah bilang, kalau dari keempat jenis jamur yang tadi, cuman si zigomikota aja yang hifanya tidak bersekat. Berarti kalau ascomycota mah dia hifanya sudah bersekat atau bersepta, begitu ya. Oke. Terus sama ascomycota juga mirip kayak zigomikota yang tadi, dia ada yang uniseluler tubuhnya, ada yang multiseluler. Sama kayak tadi penjelasannya ya. Terus karena ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler, berarti sama juga nih. Yang uniseluler dia biasanya mikroskopis gitu ya. Mikroskopis, kalau multiseluler dia pasti makroskopis. Begitu.
Terus kalau ascomycota ini dia reproduksinya sama kayak si zygomycota tadi, ada seksualnya, ada aseksualnya. Untuk reproduksi aseksualnya atau yang seksualnya dulu aja ya biar sama. Untuk yang reproduksi seksualnya yang tadi itu kalau tadi kan pakai zygomycota sama zygospora. Jadi kan udah dibilang namanya ngikutin kelasnya, berarti ascomycota sama ascospora gitu. Terus kalau karena namanya ascospora, ada juga nih kalau di reproduksi seksual ascomycota itu ada yang namanya ascus. Ascus ini adalah tempat sporanya, wadah sporanya dari si spora-spora ascomycota. Wadah sporanya. Jadi kalau dengar ascus itu jangan, itu siapa? Ya ampun, aku nggak lihat di video Tridaya Online. Ada ya. Jadi ascus itu adalah wadah sporanya. Sip. Udah gitu sekarang kita ke reproduksi aseksualnya. Nah, kalau reproduksi aseksual si zygomycota tadi kan pakai spora niospora. Kalau ascomycota sama spora niospora juga enggak beda. Kalau ascomycota mah sama yang namanya conidia atau disebut conidiospora juga boleh ya. Saya garis miring aja di sini, atau disebut conidiospora. Cuma nama sporanya conidia gitu. Jadi spora itu di belakangnya dikasih supaya buat ngasih tahu aja bahwa ini adalah jenis spora juga. Nah, conidia atau conidiospora ini bentuknya beda-beda sama. Gimana ya? Mirip tapi nggak mirip sama si spora niospora. Tapi sama, dia punya sejenis stolon, terus punya ada kayak akarnya juga ya. Karena kan jamur mah pasti akan selalu nempel ke substrat begitu ya. Nah, jadi akar-akar rhizoidnya juga sama ada, terus sama juga bertangkai. Nah, cuman kalau conidia itu dia macam-macam sih, cuman ini yang saya gambar itu yang si tangkai-tangkainya agak banyak. Terus ininya bulat-bulat kayak gini, bintil-bintil gitu ya. Kalau tadi makan si spora niospora mah kayak topi ujungnya tuh ya bulat aja gitu. Tapi ini kurang lebih sama kok. Kayak ada bulat-bulatnya, terus ceritanya ini adalah sporanya udah terbang ceritanya. Sama kayak tadi ya, biar bisa dibedain. Oke, terus bedanya kalau si ascomycota kan si hifanya sudah bersekat ya, bersepta. Berarti dia mah punya sekat di antara nukleus yang satu sama nukleus yang lain. Bagian-bagiannya sama aja kurang lebih ya. Sama bagian bawahnya ini yang kayak akar ini dia disebut rhizoid. Sama juga ini adalah stolonnya. Sama juga berarti kalau stolon ini nukleusnya ya, yang tadi juga sama titiknya nukleus. Terus berarti ada sekatnya ya. Kita tunjuk supaya dia ada beda sama yang tadi. Ada sekatnya, ada septanya. Terus berarti tangkainya apa? Kalau tadi kan spora niospor, ini juga sama. Cuma berarti namanya ini mah conidiopor atau conidiofor begitu ya. Terus ini adalah conidianya, conidia begitu. Terus yang terbangnya ini adalah conidiospora. Sama berarti ya, cuman beda bentuk ininya aja. Kalau misalnya si conidia mah dia agak ada bintil-bintilnya, sementara si zygomycota mah nggak ada. Kayak gitu. Terus apa lagi? Sekarang kita ke contohnya. Contoh dari ascomycota. Contoh jamurnya kalau ascomycota itu ada beberapa. Yang pertama yang suka jadi artisnya itu adalah contoh jamur gitu ya. Yang suka jadi artisnya itu pertama si Saccharomyces cerevisiae gitu ya. Saccharomyces cerevisiae. Pasti sering banget denger yang ini ya, udah kondang banget. Saccharomyces cerevisiae apa? Udah pasti sering semua tahu, ragi, betul. Kalau ragi berarti dia bisa dibikin buat bikin tape gitu ya, tape singkong, tape
beras merah, apapun lah. Udah gitu, nah kalau Saccharomyces cerevisiae ini kan dia ragi, dia bentuknya kayak tadi khamir. Jadi bentuknya itu kalau Saccharomyces cerevisiae mah bintil-bintil gini, kan khamir bentuknya uniseluler ya. Nah kalau ketemu gambar kayak begini itu pasti ragi aja pokoknya, Saccharomyces aja, nggak mungkin yang lain. Udah gitu contoh yang lain apa selain Saccharomyces? Ada Penicillium ya. Ada Penicillium notatum. Ada juga Penicillium Sememberti gitu ya. Ini sama-sama dari Penicillium, sama-sama masuknya Ascomycota, sama kayak Saccharomyces. Saccharomyces apapun belakangnya itu masuknya Ascomycota. Yang penting genusnya sama aja begitu ya. Kalau Penicillium notatum buat apa? Kalau Penicillium notatum buat bikin antibiotik, kan ada penicilliumnya ya, jadi langsung ingatnya sama penicillin. Kayak gitu. Kalau yang Sememberti ini buat menambah kualitas keju. Beda ya, walaupun sama-sama penicillium depannya. Menambah kualitas keju. Sip. Kalau penicillium ini bentuknya suka yang digambar atau suka yang dijadikan soal, itu adalah gambar konidianya. Kalau tadi kan Saccharomyces suka gambar bentuk tubuhnya ya. Kalau misalnya si Penicillium mah suka gambar konidianya. Jadi biasanya soal-soalnya teh bentuknya gambarnya kayak gini. Atau kayak yang di sini begitu. Jadi dia ada bercabang begitu ya. Tapi sama ada bintil-bintilnya. Ini pasti Penicillium aja kalau udah kayak gitu. Jadi ntar pertanyaannya kayak semacam, kalau misalnya ada dikasih gambar, dari gambar di atas diketahui makhluk hidup itu masuk ke dalam kelas apa, atau diketahui makhluk hidup tersebut reproduksi seksualnya apa, diketahui bahwa makhluk hidup tersebut hifanya bagaimana, seperti itu. Jadi harus langsung tek gambar begitu, ragi, Ascomycota, bersekat dan lain sebagainya, udah langsung hafal. Sip. Terus satu lagi, artis di Ascomycota itu biasanya dia pakai Aspergillus ya. Yang paling terkenal adalah Aspergillus wentii gitu ya, wentii. Nah, Aspergillus wentii mah fungsinya buat bikin kecap. Gitu ya. Jarang digambar, cuman kalau misalnya pengen tahu gambarnya untuk Aspergillus wentii ini, dia kayak kipas. Jadi mirip si Penicillium conidianya biasanya yang digambar. Hanya kalau misalnya si Aspergillus wentii mah dia kayak kipas gini aja. Jarang sih biasanya, tapi biar tahu aja ya, belajar mengarugi. Kayak gitu, bulat-bulat. Aduh, jadi rusak. Gitu ya. Nah, bulat-bulat. Ini juga sama. Sip, itu adalah tentang si Ascomycota. Nah, sekarang kita ke kelas selanjutnya. Kelas selanjutnya itu ada Basidiomycota. Zygomycotanya udah, Ascomycotanya udah. Sekarang kita ke yang ketiga, Basidiomycota. Baknya dari badag. Ingat-ingat aja, karena ini adalah jamur yang jenisnya paling besar atau yang tubuhnya punya badan buah. Jadi ciri-cirinya apa? Gampang ngebedainnya. Pertama, hifanya sama ya kayak Ascomycota, karena yang hifa yang tidak bersekat itu cuma zigo, berarti semuanya udah bersekat. Hifanya berarti Basidiomycota mah bersekat juga atau bersepta begitu ya. Udah gitu, dia karena bentuknya besar, berarti kebanyakan dia multiseluler. Karena dia multiseluler, berarti kebanyakan itu dia makroskopis. Nah, reproduksi seksualnya ngikutin namanya. Reproduksi seksualnya ngikutin namanya ya. Namanya berarti siapa? Basidiospora gitu. Basidiospora. Terus reproduksi aseksualnya? Reproduksi aseksualnya sama kayak si Asco. Jadi reproduksi aseksualnya itu dia pakai yang namanya apa?
dia atau pakai yang namanya conidiospora. Hanya untuk, jadi conidiosporanya sama ya, kayak mana? Nah, kayak gini bentuknya. Bagian-bagiannya juga sama. Hanya kalau misalnya yang ditanyainnya itu adalah tentang Basidiomycota, biasanya dia suka dikasih gambar tentang badan buahnya. Jadi di sini saya tambahin aja ya, ada badan buah buat Basidiomycota. Itu dia bentuknya kayak gini. Punya badan buah, ada begininya gitu ya. Terus biasanya ada kayak gini, udah gitu. Sip. Pasti sering lihat ya jamur model begini yang ada payungnya, ada cendawannya. Jadi ini adalah Basidiomycota itu adalah contoh-contoh jamur yang dia itu bentuk tubuhnya cendawan. Tadi kan ada hamir ya, udah itu ada kapang, ada cendawan. Hamirnya udah tahu ragi, kapangnya udah tahu banyak ya. Ascomycota juga yang lain-lainnya sama Zygomycota itu masuknya kapang. Terus kalau Basidiomycota berarti dia cendawan. Nah, bagian-bagian tubuhnya apa? Yang bagian atas ini adalah tudungnya atau nama lainnya pilus atau tudung gitu ya. Cuman dibiasakan untuk memberi nama bagian-bagian dalam biologi itu pakai nama latinnya supaya terbiasa. Udah gitu ada lembar-lembarnya, yang namanya di biologi lembar-lembar itu nggak jauh dari nama lamela. Jadi dimanapun ya kalau dengar lamela itu udah ngeh aja itu teh berlembar-lembar begitu. Jadi melambai gimana ya, pokoknya berlembar lah. Udah gitu ini di tengahnya yang kayak cincin disebutnya cincin annulus. Ini di bawahnya ada volva, terus di paling bawahnya ini akar sama dia rhizoid. Sekarang tinggal ke contohnya ya. Contoh dari si jamur Basidiomycota. Contoh jamurnya adalah ini mah jamur yang besar-besar ya. Apa aja? Kayak misalnya Volvariella volvaceae. Apa ini? Volvariella volvaceae ini adalah jamur merang yang suka dimasak sama mama di rumah gitu ya. Ini adalah jamur merang. Abis Volvariella volvaceae ada apa lagi? Yang suka muncul itu biasanya ada Auricularia polytricha gitu ya. Sip. Auricularia polytricha ini adalah contoh-contoh dari jamur kuping. Itu yang warnanya hitam, biasanya nempel-nempel di batang pohon kelapa yang udah mati ya, kayak gitu. Ini adalah contoh-contoh dari Basidiomycota. Tinggal satu lagi, papan tulisnya udah penuh, kakak bersihin dulu. Oke sih, papan tulisnya udah rapih lagi. Terus tadi juga udah sampai ke klasifikasi si kelas fungi yang ketiga ya. Ya oke. Berarti sekarang tinggal yang terakhir. Yang terakhir tadi kan kata kunci 3D-nya apa? Masih ingat? Zabediah. Z-nya Zygomycota, A-nya Ascomycota, terus B-nya Basidiomycota. Sekarang tinggal yang huruf D-nya. Nah, terus huruf D-nya apa nih? Huruf D-nya ini adalah D. Deuteromycota. Ciri-cirinya hampir sama kayak yang tadi, hampir mirip-mirip, pokoknya gampang ngapalinnya. Ciri-ciri Deuteromycota itu yang pertama adalah dari hifanya. Hifanya sama aja kayak yang tadi ya. Kan tadi saya udah bilang kalau misalnya dari keempat si kelas fungi itu yang cuman yang hifanya, yang satu-satunya hifa yang tidak bersekat itu cuma punya Zygomycota. Berarti kalau Ascomycota mah dia sama kayak si Deuteromycota mah dia sama kayak si Asco sama si Basidio ya. Jadi dia hifanya bersekat atau bersepta. Kalau Basidiomycota kebanyakan multiseluler, untuk Deuteromycota kebalikannya, kebanyakan uniseluler. Berarti kalau Basidiomycota mah kebanyakan makroskopis, Deuteromycota kebanyakan mikroskopis. Nah, untuk Deuteromycota ini adalah satu-satunya kelas pada fungi yang reproduksi seksualnya
belum diketahui. Jadi sebenarnya Deuteromycota ini adalah kelas fungi yang belum memiliki alat reproduksi seksual, sampai saat ini belum diketahui. Terus kalau alat reproduksi aseksualnya apa? Kalau alat reproduksi aseksualnya ini dia pakai sama kayak pendahulu-pendahulunya ya. Bisa pakai sporangiospora, bisa juga pakai conidia atau pakai conidiospora. Untuk contoh-contohnya, si Deuteromycota ini adalah fungi atau adalah jamur yang dia kebanyakan parasit di tubuh manusia atau di tubuh mamalia, biasanya kayak gitu. Contohnya ada apa aja? Misal ada Candida albicans. Ini kondang banget ya, Candida albicans. Candida albicans ini adalah parasit pada tubuh kita ya. Dia menyebabkan apa? Candida albicans ini bisa bikin sariawan, bisa juga menyebabkan keputihan pada perempuan gitu ya. Terus ada apa lagi selain Candida albicans? Ada juga Epidermophyton. Epidermophyton ada yang Pleucosum, ada yang Epidermophyton aja. Bedanya apa? Beda kalau Epidermophyton Pleucosum yang ini dia yang menyebabkan kaki atlet. Kalau Epidermophyton aja mah ini bisa bikin panu ya kayak gitu di kaki biasanya. Terus ada juga Microsporum. Microsporum ini dia suka bikin kurap tuh ya. Jadi kalau misalnya dikasih soal terus dikasih contoh-contoh dari jamur-jamur yang jadi parasit di badan manusia atau di badan kita bikin penyakitan, pokoknya yang ini itu biasanya rata-rata masuknya ke Deuteromycota. Atau berarti contoh utamanya mah, ciri utamanya mah ada reproduksi, tidak memiliki alat reproduksi seksual, toh udah nggak usah mikirin yang lain, itu pasti Deuteromycota. Udah, keempat klasifikasi si funginya udah beres. Sekarang udah tahu perbedaannya apa, gampang ya. Pokoknya dari sekat cuma Zygomycota yang sekatnya yang hifanya tidak bersekat. Terus dari bentuknya atau dari kandungan selnya, untuk zigo sama ascoma uni sama multi, untuk basidio multi aja, untuk uni aja, gitu ya, gampang. Udah gitu, kalau misalnya dilihat dari besar kecilnya, berarti untuk zigo sama ascoma dia ada yang mikro, ada yang makro. Untuk si basidio mah makro aja, untuk si deutero mikro aja, gitu gampang. Terus kalau misalnya masalah alat-alat reproduksi aseksual mah, tadi aja contohnya ya, udah tahu pokoknya. Conidia begitu, sporangio begitu, bentuk ragi kayak apa, kapang kayak apa, cendawan kayak apa. Sip, udah beres. Sekarang bahasan selanjutnya kita ke reproduksi seksualnya si fungi. Karena dari tadi itu kan baru dikasih tahu gambar-gambar reproduksi aseksualnya ya. Cuman baru tahu aja gitu. Reproduksi seksual Zygomycota pakai Zygospora, Ascomycota Ascospora, Basidiomycota Basidiospora, Deuteromycota nggak punya. Terus pertanyaannya, gimana reproduksi seksualnya? Kan tadi kakak udah bilang kalau misalnya yang namanya reproduksi seksual mah berarti syaratnya harus ada gamet, dan si gametnya harus ada yang laki-laki atau dan ada yang perempuan, harus ada peleburan, harus ada fertilisasi. Lah, itu ya. Sip. Jadi sekarang kita yang dibahas adalah tentang si reproduksi seksual si jamur itu sendiri. Reproduksi seksual jamur itu pada dasarnya semua sama. Prosesnya sama, yang ngebedain adalah gambar sama nama sporanya aja. Dan nama sporanya ngikuti nama kelasnya aja. Jadi gampang ya. Kayak gimana? Kita mulai dari, kalau misalnya jamur,
Kan kalau misalnya untuk reproduksi seksual harus ada dua gamet yang berbeda ya, dua sel kelamin yang beda, ada sel kelamin jantan atau sel kelamin betina. Kalau untuk jamur ini belum ada namanya, jantan namanya apa, betina namanya apa. Kan kalau misalnya si tumbuhan mah udah ada ya, si jantannya Antheridium, betinanya Archegonium. Kalau di jamur mah belum, makanya yang ngebedainnya pakai plus minus aja. Jadi kalau untuk jamur mah ada hifa plus, ada hifa minus. Ini teh untuk membedakan gametnya, sebetulnya mah bukan berarti apa-apa begitu, karena belum ada namanya sampai saat ini, yang betina apa, yang jantan apa teh belum ada namanya. Nah, jadi reproduksi seksual si jamur dimulai dari meleburnya hifa plus sama hifa minus. Mereka akan melebur, mereka akan bertemu ya, kemudian akan melakukan pertemuan dinding, disebutnya singgami atau singami gitu ya. Singgami ini adalah pertemuan dinding. Kalau dindingnya sudah bertemu, nanti akan meleburkan isi cairan hifanya atau inti inti isi selnya. Disebutnya plasmogami. Kan kalau dengar plasma teh artinya cairan ya. Jadi kalau plasmanya cairan, gaminya persatuan, kayak gitu. Gampang. Abis gitu jadi spora barunya. Nah, abis gitu udah jadi spora baru. Kalau zigomikota mah berarti zigospora, askomikota mah berarti askospora, basidiomikota mah berarti basidiospora. Abis gitu akan melakukan germinasi atau perkecambahan. Abis melakukan germinasi atau perkecambahan, nanti akan melakukan kariogami atau penyatuan inti selnya atau penyatuan inti. Nah, udah jadi kariogami, udah biasanya di sini sudah jadi hifa baru. Kalau udah jadi hifa baru, sporanya tinggal lepas aja. Prosesnya kayak gini. Nah, terus adakah perbedaan dari setiap kelas? Ada, makanya mau saya gambar satu-satu ya. Pertama buat si zigomikota dulu. Zigomikota saya gambar pakai warna hijau. Zigomikota itu biasanya dia hifanya kayak gini. Buat plus sama minus kita bedain isi nukleusnya aja ya. Yang plus saya kasih warna merah, yang minus saya kasih warna biru kayak gitu. Terus singgami itu ketika merekanya bertemu, ini yang hijau zigomikota ya, ketika merekanya mulai bertemu, nah kayak gini. Plasmogami ketika merekanya si ininya plasmanya sudah bersatu, kayak gitu. Kalau sudah terbentuk spora baru, berarti untuk zigomikota mah dia nama sporanya adalah zigospora gitu. Zigospora biasanya dia gambarnya udah ngebentuk itu apa sih namanya? Mirip strobilus tapi bukan gitu ya. Jadi ngebentuk kayak semacam bulatan di tengah gitu. Di dalamnya nanti akan terjadi germinasi. Germinasi itu adalah perkecambahan. Jadi si intinya ini, si merah dan birunya sudah mulai berkecambah di sini. Berkecambahnya berarti memperbanyak diri ya. Kayak gitu. Terus kariogami, kalau kariogami mah berarti dianya sudah melebur. Gitu ya, sudah melebur. Melebur berarti ini saya gambar aja si merah sama si birunya bersatu kayak gitu. Nah, gitu. Terus kalau misalnya udah terbentuk hifa baru, berarti dari si zigospora yang tadi udah ngebentuk badan baru. Kayak gitu. Terus sporanya berterbangan. Berarti kalau udah sampai spora berterbangan ini gini mah, dia udah langsung melakukan perkembangbiakan atau reproduksi aseksual. Ya, aseksualnya pakai spora. Nanti kan spora yang berterbangan tumbuh ke tanah lembab yang baru, terus membuat si hifa-hifa baru ya. Jadi di sini ada hifa atau miselium baru. Ini untuk si zigomikota kayak gitu. Yang lainnya juga sama sih sebetulnya. Hanya gambarnya suka rada sedikit lebih variatif gitu ya. Jadi saya gambar baru yang zigomikotanya aja. Terus sekarang yang hijau zigomikota, sekarang kita ganti pakai yang coklat ya. Yang coklatnya buat askomikota. Askomikota
Itu cuma beda di HIPA plus sama HIPA minusnya aja, karena kalau askomikota mah dia bentuknya teh bulat gini biasanya digambarinnya. Tapi sama aja sih kurang lebih mah si proses-prosesnya ya. Kayak biasa, si plusnya misal saya kasih warna merah di sini. Nah, terus si HIPA minusnya saya kasih warna biru. Terus singgaminya pertemuan. Berarti kalau bertemu ada itu ya, ada pertemuan badan kayak gini. Cuman kalau misalnya di askomikota ini sih pertemuannya dijembatani oleh yang namanya jembatan trikogin. Ingat-ingat kalau di askomikota dia pakai jembatan trikogin di sininya. Jadi si pertemuan antara dua itu teh, antara dua HIPA plus dan HIPA minusnya teh, kalau si zigoma kan bertemu aja udah ya, sodaqallah gitu. Kalau si siapa askomah dia ada jembatannya. Nah, udah gitu plasmogaminya. Plasmogaminya kalau untuk askomikota ini dia udah ngebentuk askus. Jadi bentuknya udah gini. Nah, gitu ini teh disebutnya askus. Cuman dimiliki oleh si askomikota aja. Intinya udah mulai cairannya atau si cairan selnya udah mulai bersatu, udah mulai bersatu. Atau ini aku gambar satu aja ya, sip. Nah, udah mulai bersatu, udah gitu ngebentuk spora yang baru atau askospora, berarti askospora sama ya. Hanya jangan kaget kalau misalnya askospora kadang digambarnya nggak cuma satu gini, tapi dia teh suka digambarnya teh satu kayak mirip satu cawan gitu, padahal bukan cawan kayak gitu. Tapi sama sih intinya pada askosporanya ini sebenarnya pada intinya mah ya. Terus germinasi perkecambahan. Nah, kalau germinasinya askospora, perkecambahannya askospora, dia pakai pembelahan meiosis dulu. Berarti kalau pakai pembelahan meiosis mah akan membentuk 4 anak baru, yang tadinya cuma 1 bakal bikin 4 gitu. Kalau di germinasinya si askospora mah udah gitu, udah bikin 4 udah bikin 4 anak baru. Dia akan menyatukan inti ya di kariogami, termasuk di meiosisnya juga akan menyatukan inti. Jadi di sini ngebentuk inti baru gitu ya. Di kariogami sudah bergabung si itunya, si intinya. Set gitu, si merah birunya saya gabung. Abis gitu dia melakukan pembelahan mitosis. Jadi ada di HIPA barunya itu pembelahan mitosis. Jadi di HIPA barunya itu ada sekarang 8 yang baru. 5, 6, 7, 8. Ini juga sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah HIPA barunya, udah terbentuk HIPA baru, terus tinggal melakukan reproduksi aseksual. Nah, bedanya kalau si askomikota biasanya dia kayak gini. Jadi askus yang dari tadi saya gambar itu, dia letaknya di sini, di yang paling atas. Tadi kan saya gambarnya cuma 1 ya. Padahal sebenarnya banyak. Jadi mereka teh bersatu gitu, enggak sendirian-sendirian berkoloni. Nah, dianya yang entar melebur gitu ya. Terus kalau si Basidiomycota gimana? Sama aja, Basidiomycota juga. Cuman bedanya kalau Basidiomycota cuma dibentuk HIPA-nya aja. Jadi kalau Basidiomycota saya kasih warna hitam ya. HIPA plusnya itu dia biasanya ada kayak cabangnya gitu. Sama aja HIPA minusnya juga, cuman beda bentuk aja. Gitu ya. Kayak gini. Terus singgaminya sama, merekanya bersatu begitu. Sebelah sini aja. Bersatu gitu. Lebih mirip kayak zigo ya, plasmogaminya sama, nanti mereka bertemu si bagian plasmanya. Terus zigosporanya sama, cuman biasanya kalau misalnya si Basidiospora digambarinnya suka banyak. Jadi gambarnya tuh suka kayak gini. Nah, suka kayak gitu. Padahal sebenarnya sama aja. Udah gitu germinasi sama ya prosesnya. Dia melakukan perkecambahan di isinya.
Di sininya dia melakukan perkecambahan. Udah gitu karyogaminya sama, melakukan peleburan inti. Udah gitu terbentuk hifa baru sama. Jadi ntar dia ini kayak semacam membuka gitu si ujungnya. Terus bertebaran hifa baru. Tinggal saya kasih itunya aja ya. Tinggal saya kasih inti plus minusnya aja. Oke, ini ceritanya yang plus ya. Terus di sini juga ada yang plus gitu. Di sini juga ada yang plus. Terus di sini ada yang plus, misal kayak gitu. Ini juga di sini mulai bersatu. Tinggal yang minusnya. Berarti dari hifa minus, udah gitu bertemu, ini juga hifa minus, udah gitu sama, ini juga sip, di sini juga ada sip, di sini mulai karyogami ya, bertemu sip, ini mulai melakukan pembelahan, udah hifa barunya keluar. Itu adalah tahap-tahap reproduksi seksualnya si fungi. Jadi sebenarnya sama aja ya, sama aja semua juga prosesnya sama, mulai dari pertemuan hifa, singgami, plasmogami, jadi spora baru, germinasi, karyogami, jadi hifa baru, melakukan reproduksi aseksual, nanti akan membentuk hifa atau miselium baru. Habis gitu si hifa miselium barunya akan punya yang plus minus lagi dan berulang seperti itu seterusnya. Oke, beres reproduksi seksual. Terus sekarang kita ke simbiosis. Simbiosis fungi. Sebelah sini ya. Ke simbiosis fungi. Jadi fungi itu bisa bersimbiosis. Yang pertama, bentuk simbiosis fungi itu adalah dalam bentuk lihenes atau lumut kerak. Lihenes atau lumut kerak. Lihenes atau lumut kerak ini adalah simbiosis antara funginya biasanya dari Ascomycota atau dari Basidiomycota. Dengan siapa? Dengan Chlorophyta atau dengan cyanobacteria. Jadi lihenes itu adalah simbiosis antara fungi sama alga ya, Chlorophyta dan cyanobacteria masuknya alga atau ganggang kayak gitu. Terus itunya apa? Benefitnya apa buat mereka berdua? Jadi keuntungannya kalau untuk si fungi dia mendapatkan glukosa sama asam amino yang dihasilkan dari fotosintesis si alga. Jadi ini dia dapatnya glukosa sama dapat asam amino. Berarti dapat karbohidrat sama protein ya dari si alganya. Terus kalau buat alganya apa? Keuntungan buat alganya atau buat ganggangnya ini adalah dia dapat air sama mineral atau zat hara yang dibawa sama si funginya. Jadi ini dapat air atau dapat mineral sama dari si funginya. Itu yang pertama lihenes. Terus yang kedua ada mikoriza. Kalau mikoriza ini adalah simbiosis antara antara tumbuhan dengan, biasanya tumbuhannya akar tumbuhan tinggi ya, yang maksudnya tanaman tingkat tinggi, dengan si fungi. Nah, kalau misalnya mikoriza ada dua macam. Bisa jadi ektomikoriza
bisa jadi endomykorrhiza. Ekto itu artinya luar. Jadi artinya kalau ektomykorrhiza mah di luar, si funginya hanya menyelubungi bagian terluar daripada si akarnya, si tumbuhan tingkat tingginya. Kalau endomykorrhiza mah si funginya menenggelamkan diri sampai ke jaringan atau sampai ke korteks si tumbuhan tingkat tingginya. Kayak gitu fungsinya, sama-sama menguntungkannya, sama kurang lebih dengan lianes ya. Pokoknya ntar mereka bersatu bersimbiosis, berarti simbiosisnya mutualisme kalau mereka berdua. Udah selesai, abis gini papan tulisnya udah penuh, nanti mau dihapus dulu. Setelah itu kita akan bahas tentang peran-peran si fungi. Oke, papan tulisnya udah, udah sekarang mah udah nggak bersih ya. Jadi tadi kan udah selesai tuh sampai terakhir ke simbiosis ya, lianes sama mycorrhiza. Sekarang kita yang terakhir, dan ini selain yang terakhir juga yang paling sering muncul di soal-soal dan suka bikin agak lupa-lupaan gitu ya, karena sekarang kita akan belajar tentang peran fungi. Yang namanya peran itu pasti akan selalu ada yang positif dan akan selalu ada yang negatif. Gak mungkin peran positif semua, gak mungkin peran negatif semua, kayak gitu kan ya. Nah, langsung udah kakak tulis tadi di sini ya, biar tinggal menjelaskan aja, karena ini mah kaliannya sendiri yang harus banyak membaca dan banyak menghafal. Wayah nanya. Yuk sekarang kita ke yang terakhir, peran-peran fungi. Karena tadi kakak udah bilang bahwa peran itu pasti ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi kita satu-satu dulu. Kita ke peran menguntungkannya dulu. Fungi perannya itu ada banyak ya. Menguntungkannya banyak, merugikannya juga lumayan banyak. Artinya pinter-pinternya kita atau manusia untuk memanfaatkan si fungi itu sendiri. Peran menguntungkan yang pertama adalah membantu atau ikut dalam proses pembuatan makanan. Ada yang ikut, biasanya dalam fermentasi ya, membantunya biasanya. Pertama ada Rhizopus oryzae, ini tadi udah sempat disinggung ya, dia untuk bikin tempe. Udah gitu ada Mucor javanicus, udah pernah disinggung juga, berarti ini sama-sama dari apa coba, masih ingat? Dari Zygomicota. Untuk bikin tape, udah gitu kita ke Ascomycotanya, ada Saccharomyces ellipsoides, tadi kan Cerevisiae ya. Ini kakak tulis yang tadi belum dimention gitu. Saccharomyces ellipsoides itu buat bikin wine, udah gitu ada Saccharomyces tuak, ini buat bikin tuak. Abis gitu ada Aspergillus niger, tadi kan adanya Aspergillus wenti ya. Kalau Aspergillus wenti buat kecap, kalau niger buat bikin asam sitrat. Lanjut. Ada Neurospora crassa. Neurospora crassa ini dulunya di Deutero, cuman setelah ketahuan bahwa dia ternyata pakai conidia, pakai Ascomycota maksudnya untuk si reproduksi seksualnya, itu dia langsung masuk ke Ascomycota aja. Buat bikin oncom, udah gitu lanjut. Ada buat bahan pangan, beda ya. Kalau pembuatan makanan mah biasanya pada proses fermentasi, saya udah bilang, kalau bahan pangan mah langsung diolah, langsung dimasak, langsung dimakan. Itu ada Agaricus bisporus, ini jamur kancing nama lainnya ya, sering lihat, sering makan juga pasti. Pleurotes itu jamur hiratake, ada Lentinus edodes, ini jamur shiitake. Pasti udah sering denger lah, sering lihat, sering makan mungkin sering ya. Terus ada juga peran yang merugikannya. Kalau merugikan mah buat kita mah nggak jauh-jauh dari penyakit ya. Yang paling sering muncul itu adalah pertama dari Aspergillus fumigatus, berarti ini dari Ascomycota. Cuman kalau yang tadi mah Aspergillus niger sama wenti untuk peran yang baik, fumigatus mah justru ke yang buruknya. Dia suka bikin penyakit saluran pernafasan biasanya ya. Terus ada Aspergillus flavus, masih dari Aspergillus juga. Ini bikin kanker hati. Tapi ketika dianya sudah menginfeksi kacang tengik, kacang tengiknya kacang tanah. Jadi kalau udah kacang tanah yang udah tengik atau udah kelihatan ada jamur-jamurnya gitu ya, biasanya dia licin, itu udah jangan dimakan. Mungkin itu ada Aspergillus flavus dan bisa bikin kanker hati, kan bahaya ya. Udah gitu ada Malassezia flavus, ini bikin ketombe ya, pasti sering ditanya-tanya ntar di sekolah atau di soal-soal ulangan. Terus ada Tinea vesicolor. Tinea juga salah satu yang paling sering muncul di soal ini buat bikin atau bisa mengakibatkan panu. Sudah selesai satu bab fungi kita tadi dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menemani kakak ya. Tinggal belajar di rumah, sering dibaca-baca lagi, sering dilihat lagi videonya. Kakak Eka dari Bimbel Tridaya Online. Dadah.